Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Selasa tanggal 4 Maret 2025. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, USD Jepang Yen serta GBP Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Kalau kita perhatikan ya, pergerakan indeks dolar khususnya di hari Senin kemarin terjadi penurunan yang sangat signifikan ya. Bahkan area fair value gap atau zona pantau kita kemarin ya tidak terjadi momentum di mana tidak terbentuknya bullish engulfing ataupun bullish pin bar di low time frame. Dan di candle daily terlihat momentum bearish ini sangat kuat. Hal tersebut tentunya didorong oleh harapan kesepakatan damai Ukraina ya, Ukraina yang dimana terjadi penguatan euro dan pound sterling. Dan tentunya kekhawatiran terhadap ekonomi Amerika Serikat ya, karena kita tahu kemarin laporan ISM Manufacturing PMI menunjukkan potensi penurunan atau perlambatan. Dan ini menunjukkan negatif terhadap indeks dolar atau terjadi penurunan yang sangat signifikan. Selain daripada itu juga ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed yang mengurangi daya tarik indeks dolar itu sendiri atau dolar US Amerika. Dan secara keseluruhan tentunya ini akan menjadikan titik di mana terjadi pullback ya. Pasca kemarin terjadi kenaikan selama 3 hari ya, atau minggu kemarin menunjukkan aktivitas bullish yang cukup signifikan. Tapi karena ada dorongan seller yang sangat kuat, saya rasa hari ini akan menguji titik previous week low di 106.12 ya, di posisi tersebut. Tapi saya akan coba melihat peluangnya di time frame 4 jam ya, apakah akan ada kelanjutan penurunan pada indeks dolar secara keseluruhan. Sekarang saya akan coba tarik area 50% dulu dari inverted fair value gap seperti ini. Saya akan coba lihat area 106.91 dan kita turunkan di time frame 4 jam. Ya, ini saya masuk tadi, saya kemarin melihat adanya potensi penguatan kembali ya pasca data ISM tersebut rilis, tapi ternyata data tersebut menunjukkan angka negatif terhadap indeks dolar ya, dan tidak ada konfirmasi, tidak ada peluang adanya dorongan bullish ya di area 50% atau area fair value gap, dan candlenya terus menunjukkan negatif. Impulsi bearish berlanjut sampai dengan sesi Asia hari ini, dan sesi Eropa masih menunjukkan penurunannya. Maka dari sini dengan kita melihat indeks dolar memiliki kecenderungan bearish, maka ada peluang bullish yang sangat signifikan terhadap Euro USD ya. Nantinya kita akan coba melihat di low time frame ya dari pergerakan saat ini. Oke. Jadi kalau kita lihat dengan adanya penurunan ini, saya akan membatasi dari sisi, karena kemarin kan di sini ya tidak mampu di breakout di 107.25. Kalau area tersebut di breakout, maka sangat memungkinkan untuk indeks dolar menguat. Dan sekarang saya akan geser di area 106.61 ya, di sisi ini. Saya rasa kalau area tersebut di break, ada potensi dia akan menunjukkan penguatan kembali. Tapi selama area 106.61 tidak terjadi breakout, ya memungkinkan indeks dolar akan terus menunjukkan pelemahan. Dan hari ini targetnya yaitu di previous week low di 106.12. Jadi secara keseluruhan ini akan menjadikan target untuk hari ini ya, paling terdekat karena dari potensi penurunan kemarin yang sangat signifikan. Oke, jadi tentunya dengan kondisi seperti ini saya melihat peluang Euro USD, GBP USD akan menunjukkan momentum bullish. Oke, sekarang kita akan coba membahas untuk market Euro USD. Oke, untuk market Euro USD dengan dorongan impulsif bullish di hari Senin kemarin ya, karena adanya indeks dolar yang menunjukkan pelemahan atau negatif. Di sini Euro USD terjadi kenaikan yang sangat signifikan, bahkan area fair value gap berhasil di break dan membuat high yang lebih tinggi, di mana previous daily low sebelumnya di 1.04200 dan membuat high baru ya di sisi ini
Saya akan coba tandain dulu ya, seperti ini ya. Dan saya akan melihat untuk hari ini ya, area 50% di 1.4475. Saya rasa area ini akan saya jadikan acuan untuk zona pantau hari ini di sisi ini. Kalau memang benar-benar ada potensi koreksi atau retracement di sesi Amerika nantinya. Tapi saya akan coba lihat di time frame yang lebih kecil dulu, karena target kita kemarin di area zona pantau di sisi 1.0461 sampai dengan 1.0471 tidak terjadi ya. Tidak ke-trigger, maksud saya tidak menunjukkan adanya bearish engulfing ataupun bearish pin bar, dan candlenya bergerak secara impulsif terus berlanjut. Oke, jadi untuk hari ini, karena saya melihat dari konsolidasi terakhir ya di sesi penutupan sampai sesi Asia dan Eropanya kembali lagi menguat, maka yang perlu saya pantau sebelum menuju area zona pantau di 50%, yaitu di 1.0475, saya akan coba melihat dari area rally base rally ya di sisi ini hari ini. Kalau nantinya dua area ini, yang pertama adalah di kisaran 1.04902 sampai dengan 1.04713. Ini adalah target pemantauan pertama. Kalau memang benar-benar ada potensi menuju ke sini, bisa jadikan acuan buy. Targetnya minimal previous week high. Oke. Tapi kalau masih terus bergerak secara impulsif, hal yang kedua yang perlu saya pantau adalah area zona pantau 50%, yaitu 1.04475. Di area sini akan menjadikan area target berikutnya, tentunya potensi naik menuju 1.05288. Oke, jadi seperti ini skenario daripada Euro USD hari ini yang bisa saya sampaikan ya. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Selanjutnya kita akan membahas di market GBP USD. Oke, untuk market GBP USD menurut saya minggu ini akan menunjukkan potensi kenaikan ya, pasca gagal ada penolakan dari sisi 50%, bahkan posisi candle kemarin itu berhasil liquidity previous week high sebelumnya. Jadi menurut saya dengan adanya pergerakan konsolidasi besar ya, di sini sudah terkonfirmasi adanya bullish engulfing ya, dan hari ini sudah menunjukkan adanya penguatan, maka saya akan fokus untuk mencari buy mengikuti daripada volume yang terjadi di hari Senin kemarin. Oke. Bahkan area yang berkisaran 1.26752 sisi ini udah berhasil di break ya. Ini salah satu tekanan momentum bullish menurut saya sedang terjadi. Oke, kita lihat dulu di time frame 4 jam. Nah, di time frame 4 jam udah terlihat ya kondisinya kemarin, di mana zona pantau tidak terjadi momentum adanya single pattern ataupun triple pattern ya, double pattern yang menunjukkan potensi penurunan dan terus bergerak secara impulsif. Maka di sini saya rubah planning saya, yaitu mencari momentum buy, dan saya melihat di sini ada area fair value gap. Di sini saya akan jadikan acuan untuk hari ini. Semoga aja ada koreksi ya atau retracement menuju area 1.26727 sampai dengan 1.26303. Kalau area tersebut ada konfirmasi adanya single pattern, double pattern ataupun triple pattern, maka di sini saya jadikan acuan buy. Targetnya minimal menuju previous week high kembali. Oke. Jadi seperti ini yang perlu saya sampaikan, dan selanjutnya kita akan membahas di market USD Jepang Yen. Oke, untuk USD Jepang Yen sejauh ini market masih konsolidasi ya, bergerak secara range dan area fair value gap dari 151.24 sampai dengan 150.73. Di situ ke trigger ya di posisi hari Senin kemarin, dan ada potensi tekanan seller yang sangat signifikan khususnya di hari Senin. Bahkan ada bearish engulfing di mana indeks dolar melemah, tentunya mendorong USD Jepang Yen ikut menunjukkan potensi pelemahan. Secara keseluruhan dengan kondisi seperti ini tentunya saya akan fokus untuk mencari area sell ya. Jadi kalau kita lihat di time frame 4 jam, karena terjadi pullback di hari Senin kemarin, maka kalau kita lihat posisinya di zona pantau ya dari sisi kemarin ini sebenarnya udah ke trigger ya di sini.
Oke, di 150.14. Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam, skenario kemarin alhamdulillah berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan. Anda bisa pantau di sisi ini. Ini ada bullish engulfing 1, 2, 3 candle sampai dengan target kenaikannya. Cuman memang pukul 20.00 pasca rilis ISM Manufacturing PMI, memang target kita kan sampai sini ya. Ini indeks dolarnya melemah, maka USD Jepang Yen ikut melemah sampai dengan penutupannya. Oke, dan bergerak konsolidasi, dan hari ini melanjutkan penurunan yang cukup signifikan sampai dengan hari ini. Jadi secara keseluruhan pergerakan daripada USD Jepang Yen ya, saya melihat potensi turun insya Allah masih berlanjut ya. Kita coba bersihkan dulu. Jadi secara data di sini saya akan fokus di area fair value gap di sisi ini. Jadikan zona pantau saya kembali, yaitu yang berkisaran antara 149.65 sampai dengan 150.49. Kalau area ini terjadi momentum adanya single pattern ya, kalau memang ke trigger single pattern, double pattern atau triple pattern bisa sell. Target saya adalah previous week low seperti ini. Jadi saya mengikuti tekanan volume atau sentimen pasar saat ini yang menunjukkan negatif terhadap indeks dolar, maka USD Jepang Yen terjadi penekanan penurunan kembali. Oke. Jadi seperti ini untuk USD Jepang Yen. Sekarang kita akan berlanjut di market GBP Jepang Yen. Oke, untuk market GBP Jepang Yen, area drop is drop ke trigger dan market kembali lagi masuk dalam area range. Inilah kondisi Jepang Yen saat ini ya, GBP Jepang Yen, yang memang secara keseluruhan market tidak menunjukkan pergerakan secara tren ya. Jadi ya naik turunnya di range kisaran seperti ini. Maka hati-hati, memang kalau market secara keseluruhan dia bergerak secara konsolidasi, pasti di area-area yang menunjukkan level tertinggi, level terrendah atau area resisten, area support, maka di sini akan menjadikan titik di mana ada penolakan dari seller, di sini ada penolakan dari buyers. Jadi ya kondisi market ketika konsolidasi rata-rata seperti ini. Jadi teman-teman hati-hati untuk mengharapkan pergerakan secara tren. Sangat susah ya kalau saya katakan, karena marketnya memang sedang menunjukkan konsolidasi, dan saya sudah bahas ya di weekly time frame kondisi daripada GBP Jepang Yen itu sendiri, Anda bisa cek. Oke, sekarang kita akan coba lihat di time frame 4 jam skenarionya seperti apa. Kemarin saya fokus di area zona pantau di sisi ini, dan tentunya area zona pantau berkali-kali ke reject ya. Jadi kalau Anda lihat pasca dia break, rejection ya, minimal ada kenaikan sampai di sisi ini. Memang tidak cukup besar, tapi hati-hati. Saya rasa sih lebih baik wait and see ya, karena posisinya kembali lagi di sisi area zona pantau. Jadi kalau saya memberikan informasinya, lebih baik wait and see dulu, karena ini akan menjadikan area 50%, karena banyak sekali volume perdagangan di area ini ya. Tekanan buyer sellernya sama-sama kuat. Anda bisa lihat candlenya rapat ya, banyak sekali liquidity bawah, liquidity atas, dan sekarang ada di sini kembali ya. Ini pastinya dia bisa naik dan bisa turun di sisi area ini, maka lebih baik wait and see. Tidak ada data yang cukup bagus menunjukkan potensi harga saat ini di market GBP Jepang Yen. Jadi lebih baik tunggu dulu ya, sampai kita mendapatkan gambaran yang jelas untuk market GBP Jepang Yen. Oke, jadi seperti ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk analisa indeks dolar dan pair USD. Semoga informasinya bermanfaat dan Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.